Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo bak bengohnyo katanya merumpok lom bak makam Abu Syah Kuala. Jadi bak uronyo katanya dari kota Banda Aceh tajak sawu bak makam Abu Syah Kuala. Yang matang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara lu sebangsa dan seperjuangan, insya-Allah uronyo kamu berada di tempat makam Syekh Abdul Rauf bin Al-Fansuri. Lahir bak 13 Hijriah sampai 15 Kurun Masehi. Insya-Allah watai kejadian self-determination is a human right for Aceh. Penindasan untuk harga diri adalah hak asasi manusia 18.7 leh. Tak bayangkan wate kalau kedatangan Holanda unanggo Aceh, hukum Aceh insya-Allah lagi menumat lagi geme bak ditulisnya bate cun insya-Allah lagi lagak lagi yang kana. Wate Holanda ejak kena akidah bangsa agama ditindas dan bencana mandum dunia terjadi porak-porandakan. Uronyo kamu bak tanggal 26 Maret tahun 2020 di bengohnyo di makam Tengku Cik Syah Kuala, insya-Allah bak penema hukum bangsa Aceh untuk bertemu kembali self determination is a human right for Aceh. Dihimbau bagi rakan-rakan yang nak sebangsa dan setanah seperjuangan bangsa untuk yang meninggal untuk Aceh merdeka, yang bahawa dengan hukumnya kita punya taro yang bahawa Aceh super power bakon ditindas oleh Belanda, insya-Allah nyoke yang dia hadapi. Maklumat peperangan bak tanggal 26 Maret tahun 2020. Kalake self determination is a human right for Aceh. Berbagah-bagah diselesaikan oleh Belanda karena hanya sesuai dengan hukum yang nak ditulis di Aceh. Insya-Allah bersaban-saban uronyo untuk tak pergi aksi demo yang bahawa penuntutan terhadap Belanda yang akan ditindas bangsa Aceh. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah Aceh akan merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Di Aceh. Di Aceh. Di Aceh. Bergerak teguh, tapi beliau gelar teguh di tempat namanya menandakan dia termasuk salah orang yang diperhitungkan sebagai ulama di masyarakat sekitarnya. Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka jauh sebelum NKRI berdiri. Aceh bakal menjadi bahagian dari keislahan Turki Utsmaniyah. Hal ini sungguh disadari Soekarno sehingga dia mengajak dan menuduh Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajahan Belanda. Saat berkunjung ke Aceh tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh yaitu Daud Bereh. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Bereh dengan sebutan kakanda atau kakak. Dan terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah. Dalam suatu wawancara dilakukan M. Nur El Ibrahimi dengan Daud Bereh, Daud Bereh menyatakan bahawa melihat Bung Karno menangis tersesak, dirinya tidak sampai hati lagi untuk bersikeras meminta jaminan hijab di atas kuis atas janji-janji presiden itu. Soekarno mengucapkan janji tersebut pada tahun 1948. Setahun kemudian Aceh bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bahagian dari NKRI. Namun pada tahun 1951 belum kering sipil mengucap provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan provinsi Sumatera Utara. Jelas ini menimbulkan sakit hati bangsa Aceh. Aceh yang terporak-poranda setelah perang cukup lama melawan Belanda.
dan kemudian Jepang lalu menguras dan mengibahkan seluruh kekayaannya, bukannya dibangun demi mempertahankan keberadaan Republik Indonesia tanpa pamrih oleh pemerintah pusat, bukannya dibangun dan ditata kembali, malah dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, daya-daya, menasah dan masjid-masjid dan sebagainya hancur karena peperangan melawan penjajah dibiarkan porak-poranda. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kenyataan inilah oleh rakyat Aceh dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan. Jasanya sangatlah besar bagi Indonesia. Tanpa jasa seorang Daud Beri, maka Indonesia tidak akan merdeka dan tetap menjadi